memuji firman Tuhan atas kebaikan yang sudah kita terima, menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, muliakan Tuhan sebelum kita lagi-lagi memuji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa.
Inilah pengakuan daripada kehidupan kami ya Bapa, yang senantiasa menantikan, merindukan Kau ada dalam kehidupan kami, yang senantiasa merindukan pertolongan yang daripada Engkau dalam setiap musim dan kehidupan kami. Olehnya Bapa, pada saat pagi hari ini kami memuji muliakan nama-Mu, menginginkan Engkau, menyembah Engkau, karena Engkaulah sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kami satu-satunya ya Bapa. Tuhan, kami melanjutkan ibadah ini dan pujian dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, silakan kembali. Kiranya senantiasa segala puji syukur dan ada dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah dan keseharian kita, senantiasa bersyukur dalam Tuhan. Segala puji syukur.
Saya beri ruang saksian dari Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua yang mau bersaksi, menyaksikan cerita kemenangan Tuhan. Mari kita dengan pujian Yesus Kristus. Atas berkat karunia Tuhan, saya masih diberi kekuatan kesehatan. Alkitab yang saya bawa ini adalah kenang-kenangan dari almarhumah Ibu Benitawati Terbetumas 22 tahun yang lalu, sebelum saya berangkat ke Belanda. Dan Alkitab ini mendampingi saya sepanjang perjalanan dari Indonesia ke Belanda, Belanda Indonesia. Tahun 2003 saya berangkat ke Belanda. Alkitab ini selalu ada di tas saya, walaupun gonta-ganti tas. Tahun 2006 saya kembali ke sini untuk menjenguk anak-anak saya. Alkitab ini pun saya bawa balik lagi ke Belanda, dan yang mendampingi saya adalah kasih karunia Tuhan. Walaupun saya didampingi oleh beberapa orang, anak mama saya, suami saya, dan teman-teman, tapi Alkitab inilah yang memberi kekuatan kepada saya. Tahun 2008 saya kembali lagi ke sini untuk menjenguk anak saya. Alkitab ini tetap saya bawa. Tidak banyak uang yang saya bawa, tapi Alkitab yang selalu mendampingi saya. Lalu kembali lagi ke Belanda tahun 2014, saya kembali ke sini dan sampai sekarang saya rasakan apa makna pemberian almarhumah Ibu Terbetumas. Dan saya rasakan dengan Alkitab ini supaya saya selalu dekat sama Tuhan, walaupun badai kehidupan saya, pencobaan-pencobaan yang saya hadapi, tapi dengan membaca dan mengerti arti firman Tuhan, disitulah saya mempunyai kekuatan. Saya di samping membaca Alkitab ini di IG saya selalu membaca atau mendengarkan firman Tuhan dari beberapa pendeta dari seluruh Indonesia, termasuk Ibu Debbie Basir. Beliau yang dari keluarga Muslim menjadi Kristen, dan atas mujizat beliau Tuhan dalam kehidupan dia menemukan kasih dan bisa memberikan
apa yang difirmankan Tuhan kepada umat-umat Kristen di seluruh Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas perhatian yang indah yang pada intinya firman Tuhan menjadi kekuatan dari Ibu kita bisa pagi hari ini yang bertahun-tahun senantiasa kemana-mana Alkitab teristimewa kiranya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita lagi pujian kita dengan pujian Tuhan Yesus baik. Firman jadi manusia
Kebingungan seperti salah sifatnya tidak dimoh, tidak bersyukur, tidak terima kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Begitulah. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kitab sejarah yang terdapat dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 Bapak Ibu. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tema Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bertekun yang diberada. Bagaimana orang yang bertekun secara? Kalau saya melihat ada dua binatang antara ayam dan itik. Jadi kalau kita melihat sementara mereka mengenal, kalau ini ya itu saja. Jadi beda dengan ayam. Jadi sebenarnya juga Tuhan bahwa dua binatang ini mempunyai sifat yang berbeda. Tetapi dikala saudara ini yang mengerami telur yang selama beberapa waktu mereka sudah buat seperti itu, maka kita melihat memang saudara kalau ini kalau sudah mengarahnya sudah begitu terus jadi monoton bisa. Boleh katakan kalau saya bisa mengambil contoh hari itu, dia takut menjagai mengalami telur itu. Tetapi dia dengan ayam. Jadi secara mungkin beberapa waktu atau beberapa hari dia keluar, terus kemudian beberapa saat dia kembali lagi mengalami. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama bagaimana saudara saya di dalam mengingat kita kepada Tuhan, bertekunkan kita. Atau mungkin ya menguntungkan kalau ikut baca. Saya akan baca saudara ayat ini. Ayat yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-12. Di sana dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan Allah yang mengelilingi kita. Marilah kita memandangkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan disegata yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Begitu. Berbagai orang yang mendengar dan yang membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapa penulis daripada kitab Ibrani? Memang banyak hamba Tuhan, banyak para biro untuk menafsirkan yang menulis kitab Ibrani ini adalah Apolos. Ada juga yang mengatakan yang menulis kitab Ibrani ini adalah Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Apolos dan siapakah Paulus? Namun saudara, kita tidak perlu memperkenalkan siapa yang menulis. Tetapi saudara, kalau saya memperhatikan logat bahasa yang di dalam kitab Ibrani, logat bahasa
yang terkena di sana itu tidak baik dan tidak bukan urusan bahasa daripada Rasul Paulus. Nah, jika saudara, apa yang tertera di dalam ayat yang pertama dalam Ibrani pasal 12 ini, jadi semua apa yang dia alami dan memang itu saudara yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi kalau orang tidak pernah mengalami bagaimana orang yang awalnya membenci Tuhan dan kemudian dia menjadi murid daripada Tuhan, bahkan menjadi rasul daripada Tuhan, dan banyak hal tantangan, hambatan, rintangan yang dialami. Nah, jika dia bisa mengatakan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka tadi sana dikatakan marilah. Nah, jadi saudara, ini dia mengajak kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diumpamakan saudara dan saya ada di dalam gelanggang pertandingan. Jadi kalau pada gelanggang pertandingan ini berbagai hal, yang bila diri menang silat, tinju, lari cepat, lari jauh, lompat tinggi, lompat jauh, sepak bola dan lain sebagainya. Nah, jadi sesuatu yang dikasihi Tuhan, orang yang terlibat di dalam suatu atletik atau dalam suatu pertandingan perlombaan saudara, itu tidak hanya sekedar tidak. Makanya saudara, kalau saya lihat anak-anak ya, anak-anak kemudian mereka yang ikut latihan bela diri atau pencaksilat. Jadi kalau memang mereka tidak begitu fokus, maka oleh pelatihnya nggak berbeda saudara, ya kita kan jangan seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara kita jadi Tuhan, apa yang dia katakan oleh Paulus bahwa di dalam atau saat kita di dalam belakang perlombaan atau pertandingan saudara, maka banyak orang yang memperhatikan, banyak orang yang menyaksikan di dalam pertandingan itu. Satu contoh, satu ketika di lapangan Karangasem ada pertandingan sepak bola. Nah, saudara, apalagi kalau orang-orang yang main itu menjadi idolanya saudara. Jadi ketika lapangan itu dipenuhi bahkan para penonton dan juga bahkan pendukung. Jadi seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan Tuhan. Nanti kalau sementara dari orang atau kesebelahan yang dia idolakan yang membawa bola, maka dikasih opos seperti itu. Kemudian kalau nggak bisa melakukan gol, sebenarnya saudara pemain dengan yang penonton itu dan pemain mungkin tidak bisa, tapi main itu kan begitu. Nah, jadi bagi saudara kita sebagai Tuhan, yang oleh karena itu Paulus menyarankan marilah kita menanggalkan semua. Jadi kita boleh susah, ya. Kalau angkatan bersenjata, ya. Kalau angkatan bersenjata pada waktu lagi dia harus manggil ransel. Di ransel itu bukan ransel kosong, itu ada beban. Ya, itu bijaknya. Jadi kalau orang yang di dalam belakang perlombaan sudah itu harus melepaskan, melanggarkan semua beban. Jadi nggak bawa apa-apa, beda dengan tentara, beda dengan polisi. Jadi kalau pada waktu dia latihan saudara, dia dipakai harus ada ransel dan isinya begitu saudara, tidak dipakai. Kalau latinya nggak sungguh-sungguh saudara, maka oleh komandannya pentingnya itu dipukul. Jadi seperti itu. Nah, jadi sesuai dikasih itu, walaupun di dalam latihan seperti itu, dalam pertandingan perubahan seperti itu,
kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, kalau berbicara dengan dosa itu sudah banyak hal. Dosa kecil, dosa besar, atau baik. Apa mau kan dosa cilik. Nah, kalau namanya dosa besar ataupun kecil itu tetap dosa. Nah, jadi secara yang kita sendiri memang apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani ini itu menasihatkan kepada kita bagaimana sikap kita sebagai orang-orang olahragawan. Jadi anak-anak itu banyak yang ada yang ikut dalam kesebelasan sepak bola seperti anak, kemudian ada yang ikut dalam bela diri Pancasila seperti Abraham. Jadi saudara, walaupun saya tidak mengamati secara pribadi, namun saudara bagaimana? Karena memang pada waktu kami masih anak-anak masih muda, ya, jadi tidak ada Pancasila dalam bela diri tidak, tetapi karakter. Jadi itu yang saya ikuti dan juga yang saya ikuti adalah sepak bola. Dan saudara dalam sepak bola ini sampai dari kesebelasan kami itu menjuarai yang tingkat kasih. Tapi pada waktu masuk di dalam tingkat profesi kami kalah. Ya, dari kesebelasan kami kalah dari SMP, satu SMP saudara kalah. Jadi kalau sebelum-sebelumnya memang sudah dinasihati dikasih tahu kalau tidak syukur apa saja tidak bisa dimakan. Ya walaupun itu yang menyediakan manusia. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri. Jadi kita mewaspadai. Bahkan hal itu sudah menjadi satu hukumnya itu wajib. Hukumnya wajib. Jadi secara seperti itu. Memang kalau pada waktu kami latihan, ya, karena pelatih dari kesebelasan kami secara itu gurunya itu dari pemain Persibaya. Jadi tahu persis, ya, bagaimana taktik di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara Paulus juga itu menasihatkan kepada kita pada saat kita terjun di dalam perlombaan itu kita harus mengikuti semua. Tidak hanya saudara di dalam pertandingan, di dalam bidang pendidikan sekolah kita harus terjun. Ya, semua dalam ibadah itu tuntutannya itu. Makanya minggu kemarin saya juga sampaikan secara tentang setia. Bagaimana dampak dan akibat orang yang setia. Kita sudah melihat figur seorang wanita. Ya. Kita bisa melihat bagaimana begitu secara dengan iman yang luar biasa, dia berani meninggalkan semua bangsanya, ada istrinya, agamanya, keluarganya, dia berani sisa. Itu keputusan yang mutlak yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi memang janji kepada Tuhan, orang yang setia sampai berakhir dia akan memegang makhluk lebih banyak. Nah, maka dengan semua kesetiaan daripada yang dibuat yang dilakukan oleh ini pada akhirnya saudara, maka dari keturunannya itu bisa melahirkan juru selamat. Itu luar biasa. Nah, puji Tuhan saudara. Jadi itulah. Makanya apa yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pengingat bagi kami. Fitnah. Jangan terang bagi kita. Kalau tadi kita mendengar secara kesalahan itu Ibu Bina Alkitab.
tidak pernah terlepas. Indonesia, bandar Indonesia jadi seperti itu, teman-teman. Jadi oleh karena itu sejarah firman Tuhan, ya memang kalau Alkitab itu kan huruf mati. Alkitabnya kan, tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius, tiap-tiap kitab yang dibuat juga. Jadi sejarah kitab yang kita pilih itu bukan sembarangan kitab. Walaupun yang menulis manusia, yang kitab manusia, tetapi orang-orang yang telah membuat dan menuliskan Alkitab ini adalah orang-orang yang memerlukan wahyu daripada Tuhan. Makanya kalau kita kembali dari mulai membuat mati di Alkitab berjaya, berapa banyak penulis Alkitab menghidupkan sebuah Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu 40 orang. Nah, orang-orang ini sudah adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, hukumnya itu adalah hukumnya wajib saudara untuk kita masuk Islam. Jadi harus menyenangkan dia, hukumnya harus kita tegakkan. Dan di sana pun dikatakan saudara. Jadi kalau di ayat yang terakhir, ayat yang 1 itu yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan takut memikul syahid dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Jadi sesuatu dari hukumnya Tuhan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa yang perlu dan saya pelajari. Kembali kepada ayat yang pertama. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Yang terakhir, ayat yang terakhir, hukumnya itu wajib dalam semua. Jadi secara kewajiban kita akan melihat di dalam 1 Korintus, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 secara di sana ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24 yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gerakan pertandingan semua peserta turun dari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena mendapatkan hadiah karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi saudara, kalau di dalam pakoda itu hanya satu pengumuman, dan oleh karena itu masih ada pada firman Tuhan. Jadi saudara, kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk kita bisa memenangkan di dalam perlombaan. Makanya saudara, kita harus menganggarkan semua yang bukan dosa. Katakan saja saudara, bisa melihat ya apa saja saudara yang tidak dikatakan dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara boleh dikatakan kita harus menanggalkan semua jenis kejahatan supaya saudara kita harus menanggalkan semua jenis kejahatan. Karena itu yang akan menjadi hambatan, menghambat. Memang secara yang dikasih itu. Kalau firman Tuhan dikatakan hukum Tuhan ya, hukum firman Tuhan. Kalau hukum dunia beda. Orang dikatakan dijadi hukuman. Benar saya tahu. Karena terbukti pembunuhan,
membunuh seseorang itu dikenakan sanksi hukum. Ada kalanya hukum ini 15 tahun, ada kalanya hukum itu seumur hidup. Tidak hanya melihat seperti ada beberapa tahun yang lalu, secara ini bukan jauh awal. Justru dia pernah 2 kali duduk di sekolah kita, dan dia sudah menyelesaikan 2 kali di sekolah kita, dan kemudian dia praktik di satu tempat. Akhirnya saudara dia terjerat dengan hukum membunuh. Nah, yang dibunuh siapa? Pacarnya sendiri. Luar biasa. Nah, rupanya saudara dia kena jerat hukum sekian puluh tahun. Mestinya saudara kan itu memang sudah dirancang atau direncanakan itu sebenarnya seumur hidup. Tetapi ya KUHP, kalau di dalam KUHP secara itu perpanjangannya kitab undang-undang pidana, kitab undang-undang pidana. Jadi sejarah bagi orang yang Yesus karena KUHP itu kaji buat habis perkara. Nah, sehingga segala yang dikasih Tuhan oleh pengadilan itu sudah ditetapkan karena pembunuhan itu sudah banyak. Padahal pada ini kenapa kok sampai kayak jadi segala itu bisa dia sudah tahu kebenaran itu, dia lakukan seperti itu. Nah, jika saudara walaupun dari pihak orang tua, ya, dari pihak orang tuanya dari sini itu lain lagi, tapi kembali lagi saya katakan KUHP. Kenapa saudara? Karena dari pihak orang tuanya laki, dan itu pun juga melibatkan organisasi gereja, sinode, sampai di sinodenya turun pada hari ini. Nah, jika saudara dengan banyak hobi orang tuanya banyak hobi ke sana, akhirnya saudara tetap naiknya itu tidak terima, walaupun antara penguasa hukum yang tertuduh dan penguasa hukum yang menuduh. Makanya saudara saya ngomong, kalau ada sesuatu hal kalau itu bisa diselesaikan dengan keluarga, nggak masalah kita harus berpengadilan. Kenapa? Ya, kita mau melihat orang bertengkar dari dia pembina hukum kita dan juga ya sudah mau diuningan. Nah, jadi secara itu kejahatan itu harus kita anggarkan, kita akan bisa. Nah, oleh karena itu setelah dikasih itu memang suatu hukumnya, anggaran hukumnya wajib. Tapi kita harus lakukan semua beban yang membebani yang menjadi hambatan di dalam saudara dan saya untuk masuk di dalam perlombaan ini, dalam pertandingan ini. Walaupun kita tahu saudara, hanya mahkota yang mendapatkan juara itu hanya satu, juara satu gak ada, juara dua gak ada, hanya satu. Dan oleh karena itu saudara, di dalam kitab Wahyu sendiri pasal kedua misalnya, ialah kita setia sampai orang yang setia sampai akhir, dia yang akan memulihkan mahkota kehidupan. Nah, inilah saudara. Namun hal itu saudara, hukumnya wajib kita harus tanggalkan semua jenis daripada kejahatan. Kenapa saudara? Kita nggak mungkin kalau kita mau menghadap kepada Tuhan dengan kita membawa beban dosa yang semua kita. Walaupun Tuhan itu dalam berkata Allah yang kita sembah adalah Allah yang rahmani dan Allah
Allah yang rahimi, Allah panjang sabar dan penuh dengan kemurahan. Tetapi satu hal saudara, kita ingat Allah yang kita sembah adalah kudus. Jadi kalau kita mau katakan kepada Tuhan, itu harus menganggap semua jenis kejahatan dosa apapun saudara. Maka kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang tulus atau yang tulus saudara, ya, itu pun juga berkaitan kepada Tuhan. Kita kembali kepada Ibrani tadi. Nah, di dalam kitab Ibrani saudara, pasal yang ke-10, jadi kita menghadap kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus. Pasal 10 ayat yang ke-20. Ya, ayat 22. Ayat yang ke-22 sana dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Begitu apa ada air yang murni. Nah, kata yang dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu secara kalau sudah membaca di dalam kitab Injil Yohanes, firman itu adalah air yang mengubis, mentahbirkan. Nah, sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, kita sudah melihat ya, kalau sudah kita dari sebelah. Kalau dia mau menjalankan sholat, enggak dari rumah pun dari rumah sudah mati kan? Dari rumah sudah mati, kita sudah sampai di tempat rumah ibadah. Dia mau masuk ke ruangan rumah ibadah, sudah mau mengajak kepada Tuhan. Dia membasuhkan dengan air wudhu kan? Nah, kalau dia sudah membasuh diri dengan air wudhu, kemudian ada orang yang datang mau ngasih sama dia jangan, bukan berarti dia sombong, memang karena dia sudah mati. Itu yang saya kasih. Jadi itu saya lakukan waktu masih zaman jahiliyah. Namun secara dikasih Tuhan, dikala itu kami sudah ada, kita sudah lakukan semua peraturan dari agama itu yang diajarkan oleh ayat. Namun masih ada hal yang aku lakukan. Karena memang saya mau teman ya, memang satu kampung bahkan yang tangga tangga kecil. Nah, itu berinya luar biasa. Padahal kalau dilihat secara dia keluarga besarnya adalah yang haji. Nah, sedangkan dari keluarga yang dari keluarga bapak ibu saya semuanya itu kan paknya wanita wajib mengontrol sepanjang dihormati Yesusnya. Tetapi begitu itu pada saya, bolehnya luar biasa. Sampai secara kami dua anak ini wajahnya secara tidak boleh ikut sembahyang di dalam agama yang dilanggar, di musola, di masjid besar, nggak boleh. Saking berbedanya. Ya, jadi nggak pernah kami sholat itu di pasti di belakang. Kalau dari itu di belakang. Nah, ya mungkin saya bukan saya, maka saya namanya dijual. Jadi kata yang begini, tidak boleh, jadi tidak boleh begini, suruh begini, ya kan seperti orang jongkok begini. Nah, dia dikatakan saya, dia dorong, nah kalau saya didorong ke belakang, otomatis kan lupa nah ini tangannya kan, nah akhirnya
sampai di rumah. Nah, itu gimana saja kita lakukan seperti itu, akhirnya kita tidak boleh. Jadi sepakat sudah satu kampung itu, rumah ibadah satu kampung itu, 2 orang ini, wis pokoknya kantor itu boleh. Ujian itu juga foto yang baiknya, karena sembahyang beda dua. Jadi seperti itu sudah. Nah, oleh karena itu sudah di dalam ibadah ini mengatakan kalau kita mau menghadap kepada Tuhan dengan hati nurani yang tulus. Beberapa kali kami sudah ada orang yang datang, ya, dimanapun ibadah pada Tuhan, kalau ada orang baru yang lama tidak pernah ikut ibadah, kemudian dia datang ibadah, usahakan pendeta mana buat mana, jemaat mana yang tidak suka, kalau ada jemaat yang baru, suka. Nah, pada satu ketika di salah satu gereja yang ada di kota Kediri, ada jemaat, ada orang asing, yang katakan orang asing ini memang datangnya memang bukan orang Kediri, bukan orang Kediri. Nah, kemudian sesudah dikasih juga, ya itu dengan wah, ya jemaat. Puji bagi nama Tuhan sudah dikasih. Apakah mereka datang ibadah dengan hati yang tulus? Dia ibadah mempunyai satu maksud, mempunyai satu tujuan yang lain. Nah, ibadah berjalan secara tujuan penyembahan, Yakub semuanya firman Tuhan disampaikan. Nah, setelah firman Tuhan disampaikan secara doa firman Tuhan, maka persembahan dijalankan. Ya, persembahan Alhamdulillah. Nah, puji Tuhan. Setelah itu secara selesai persembahan ini dijalankan, kemudian pengumuman dimulai untuk kegiatan sebanyak satu kegiatan. Setelah itu, mari kita ibadah kita untuk doa. Apa yang terjadi saudara? Jadi sementara semua berdoa mohon kepada Tuhan, maka airlah semua kantong persembahan. Jadi dengan semua tutup mata, semua berdoa secara maka kantong persembahan itu air bersama-sama dengan dua orang yang datang ibadah. Itu pun air. Berarti mereka ibadah dengan tidak tulus. Ada maksud, ada tujuan. Nah, mulai dari situ sekarang menjadi satu pembelajaran bagi gereja Tuhan. Menjadi pembelajaran bagi gereja Tuhan. Jadi sebenarnya bukan jadi jangan jadi sesuatu. Apa dari itu? Ya. Jadi kita sesudah dikasih Tuhan. Bahkan pernah juga terjadi sebenarnya di mana peti perburuan itu air. Karena orang tahu, jadi orang tahu masukkan perburuan. Bagi minggu pertama masuk orang tahu, ya. Karena peti perburuan di sini. Bukan boleh, akhirnya harus bikin saja pada perluan lain, maka saya membuat perhitungannya. Saya membuat perhitungan besar ini sebelum terjadi air persembahan. Jadi secara kita sendiri, jadi ini tidak boleh orang datang kepada Tuhan baru bertemu. Makanya di sana Paulus membedakan untuk orang yang mau datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Nah, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati kita yang tulus. Tidak hanya tulus tapi ikhlas. Berarti dua orang tadi yang air bersama dengan kantong persembahan itu, ya ibadahnya
yang kamu sih belajar terus ya, terus tidak. Ibaratnya mereka dulu karena dari awal sampai di akhir dua, tapi tidak ikhlas pun bertujuan dan begitu. Nah, jadi sesuatu yang kita sering. Nah ini maka dari peristiwa dari kejadian Islam, saudara maka dari gereja Tuhan dari berbagai simbol saudara memang dengan berita itu cepat kan menyebar. Akhirnya saudara ada memang Tuhan di sekolah. Apakah kamu tidak sanggup berjalan saja bersama aku? Dan kan kayak di kampung ini itu ada ya itu maksudnya besok itu tidak kamu berjaga berdoa supaya tidak kena juga. Maka dengan peristiwa itu saudara akan berjaga jangan berdoa. Ada yang berdoa tapi ada yang melek. Tuhan ampun. Maka itu saya mengajar. Saya ngajar buat dari rumah. Jadi ini adalah sesuatu di mana yang kita tidak bisa paham. Jadi pada waktu zaman jahiliyah saya gimana? Ya memang orang dia takut ikut pada ini ya orang melihat sendiri selalu, tetapi secara ibadah saya tidak ikut dengan lurus. Dengan ikhlas tidak, tapi ada maksud tujuan dan mencerahkan orang. Nah, oleh karena itu saudara, jadi pada waktu itu bisa, ya, memang senangnya kalau ada orang yang cerahkan itu senang. Makanya kita buat tahankan semua jenis segala macam. Ini begitulah. Dan ini mengajarkan. Nah, untuk tidak menjadi pembatalan, kita harus dengan hal yang kudus. Yang kedua saudara, yang kedua bagian jadi kita memiliki dua bagian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi yang kedua saudara itu fokus. Jadi setiap orang yang mengikuti yang turun di langgar atau dalam langgar permandian itu harus fokus, ya. Dan saya bagus tanya Mas Bino. Jadi dia juga ikut di dalam kasihnya bila di pada sudah sampai bisa menjuarai karena fokus sudah fokus. Memang kalau bertanya tidak itu kelihatannya tidak melihat, tidak menjadi musiknya. Ya walaupun dengan ini mirip seperti itu, tetapi mata ini tetap fokus kepada Tuhan. Jadi seperti itu, walaupun bagaimanapun sana sejarah tetap, walaupun dia berada di sana, tetapi mata ini tetap mengarah kepada Tuhan. Jadi suatu itu. Lawan itu dia sih jadi seperti itu. Nah, memang sejarah berusaha kita untuk mendahului, tapi ada kalanya kita menanti serangan daripada Allah. Karena pada waktu dia menyerang itu pasti ada sesuatu yang lengah. Nah, maka kelengahan yang berbeda, kelengahan yang berbeda lawan itu yang kita bisa pakai. Jadi seperti itu sejarah. Jadi ini apapun bentuknya itu adalah bina diri. Walaupun kelihatannya ada, tapi dia fokus di sana. Jadi melihat. Nah demikian juga di dalam sifat bola, kesimpulan sifat bola. Walaupun dikatakan sejarah itu dan fokus. Nah untuk tentang yang membuatkan bola kepada temannya. Walaupun dengan harus kita berbola gimana dia lihat misalnya kosong, jadi ini adalah sesuatu harus fokus. Nah, yang ini di dalam pendidikan kita kepada Tuhan
supaya kita fokus seperti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu lakukan, dia fokus. Puji Tuhan. Jadi secara coba kita keluar dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua supaya kita fokus. Seperti apa yang Yesus lakukan. Filipi pasal 2 ayat 9. Ya. Dia fokus, dia taat kepada Bapa. Ya. Jika Bapa mengangkat dia nama yang lebih tinggi daripada yang lain. Ayat yang ke-8 dari kitab Filipi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, dia sesuatu. Karena dengan fokus di mana Yesus di dalam Yohanes 3:16, Allah begitu kasih sehingga mengutus putranya Tuhan datang ke dalam dunia. Setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan dinampakkan betul. Nah, oleh karena itu Yesus fokus karena dia diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Nah, sehingga di dalam Markus pasal 10:5 sudah karena manusia tidak akan dunia bukan untuk melayani, tapi bahkan menyerahkannya. Paulus mengkutip di dalam ayat itu, maka sudah paham karena dia fokus dia taat kepada Bapa. Walaupun dia sebagai putra Allah, waris kerajaan surga, duduk dalam takhta surga, tetapi dia tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak menuntut seperti itu, tetapi justru dia mengambil kesetaraannya dengan manusia. Bahkan di sana dikatakan dia sampai mati, bahkan mati di atas kayu. Nah, karena ketaatannya dan fokus tujuannya dia datang ke dalam dunia ini, maka Allah sangat meninggikan. Allah memberikan nama, diakukan, diperlihatkan dia nama di atas segala nama yang tinggi, melebihi daripada kedudukan mulia. Itu saja. Nah, sedemikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita fokus dengan panggilan itu, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil khusus dengan fokus dengan panggilan. Nah, tentang panggilan ini sejarah tidak semuanya dipanggil menjadi pendeta, tidak semuanya dipanggil menjadi rasul, tidak semuanya dipanggil menjadi nabi, tidak semuanya dipanggil menjadi masing-masing. Makanya sejarah kita belajar dari kitab Efesus ada 5 jabatan. Ada rasul, ada nabi, ada guru, ya. Kemudian ada figur. Jadi sejarah ada begitu. Ini semua. Nah, kalau jadi 5 jabatan, mereka yang mendapatkan jabatan ini dan fokus dengan tugas sesuai dengan panggilan itu. Maka Tuhan itu yang Tuhan akan memberikan satu kemuliaan yang begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Yesus yang sudah memberikan tuladan kepada dia, ya, walaupun dia sebagai anak, tetapi dia tidak mengambil kesetaraannya, ya, jadi warna lebih tinggi. Namun secara sebenarnya orang tua yang punya anak, dia malah untuk aku kan seperti itu. Dan bapak kedua anak itu juga begitu sejarah. Nah, seperti saya katakan
Bapak saya bukan pendidik, bapak saya kuli, tapi dua anaknya menjadi apa Tuhan, jadi boleh Tuhan. Kakak saya dengan saya. Nah, hal itu bukan merupakan satu cita-cita, itu kan merupakan satu panggilan. Nah, kalau itu panggilan juga kita fokus dengan panggilan ini, tidak lakukan sesuai apa yang Tuhan lakukan, setuju dengan daripada Tuhan. Nah, kalau kita mau mentaati semuanya itu sudah menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi Tuhan itu tidak gampang mungkin. Ya. Banyak hal. Mungkin panjenengan belum jadi orang Kristen, ya, nggak banyak Kristen, dari seluruh keluarga, ya. Tapi setelah kita menjadi Kristen, wis banyak hal dijauhi, mesti pukul lagi, dijauhi, begitu kan? Jadi seperti cerita Yakobus. Dan itu apa misalkan ada yang dari kepercayaan, tapi lebih saja fokusnya di muslim. Ada haji, ada hajat, dan sebagainya. Namun secara karena satu kita fokus tidak taat dengan panggilan ini. Begitu. Tulisan juga begini. Waktu saya masih menjadi zaman dia agak saya sangat bicara lulus, tapi begitu saya menjadi Kristen secara fisik, sahabat ekor, dia ini dunia yang berkabeh, sampai ya tidak naik sekolah, tidak naik kelas, dulu Kristen. Jadi selama 3 tahun secara dalam satu sekolah Kristen yang sendiri. Namun saya lakukan juga saya tahu sebagai murid. Tetapi ada di antara beberapa guru yang tidak suka dengan Kristen. Nah, setelah waktu pertimbangan kapal kenaikan kelas, semua terima. Saya malah nggak terima kapal untuk ya, Islam, kita jalan dan kita kantor yang tertipu, begitu. Baru setelah kasih rapor, nah rapotnya dibuka, merah semua. Jadi tidak naik, ya tidak apa-apa. Saya tidak mau tambah, ya. Coba saya tanya, nah, akhirnya sesuatu Tuhan itu kepala sekolah saya dari ngobrol Pak Burko, hanya dia kepala sekolah dari teman-teman itu sekarang kita Pak semua orang yang kita dalam itu kamu tahu saya itu begitu aku percaya Tuhan yang besar yang aku percaya itu yang begitu artinya dari kepala sekolah sudah nanti kamu langsung naik kali begitu kan. Namun sekali masih Tuhan setelah saya urus saja kita kemudian saya ketemu dengan guru saya yang sering dengan dia terbentuk tapi saat itu ya lah giliran ini betul kan dulu jadi pendidik ayo kau begini kau malah jadi pendidik. Saya pilih jadi Kristen. Nah, jadi secara kata dengan ketaatan kita fokus dengan panggilan. 3 guru yang tidak sah dengan Kristen, semuanya tidak dikatakan menjadi orang Kristen. Walaupun dengan jangka waktu yang panjang. Nah, ini sesuai dengan ya mungkin dia melihat jenengannya nggak tahu begitu oke, rapotnya begini, tidak untuk bagaimana? Ya, dia salah. Tuhan yang sama itu Tuhan di atas segala.
Nah ini sosial itu. Jadi kalau kita fokus di dalam perhatian ini, maka saudara dan saya akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Dalam Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga dan ayat yang ke-13, walaupun Yesus itu sebagai anak Allah, tetapi dia lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat. Nanti saudara baca Ibrani 1 ayat 3 dan ayat 13. Baik, yang terakhir di sana dikatakan yang ketiga kembali kepada Ibrani tadi. Kita kembali kepada Ibrani. Yang ketiga tentang iman, dua bagian B, ya, dua bagian B. Nah, kemudian bisa dikatakan, jadi kepada dia memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Begitu kan? Jadi secara yang terpenting kita fokus dengan iman. Bagaimana dengan iman kita? Walaupun dengan berbagai hal, tawanan, ide-ide. Nah, tinggal kita secara bagaimana hati kita cenderung kepada iman kita kepada Tuhan atau kita cenderung kepada dunia ini. Itu kita. Tapi kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, iman kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mendapat. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes surat 1 Yohanes pasal yang ke-4 di sana saudara bahwa iman itu yang telah mengalahkan dunia. Jadi saudara kita jadi Tuhan iman, ya. Firman Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa perintahkan kepada gunung-gunung pindah ke dalam hidup. Jadi itu dia. Kalau kita punya iman sebesar pun bisa membawa dan kalau kita punya iman di dalam nama Yesus, maka semua itu sebenarnya apapun. Ya, sebenarnya apapun tentang coba hamba namun suatu hal banyak itu yang wajib secara ditinggal panggilan karena kita tahu bagaimana dengan keadaan tetapi ya kita sedang terfokus bukan sesuatu Selain manaku berdiri menghadap semua
Bapak yang menjadi sesaudara, Bapak yang kami percaya, Bapak yang kami hormati, Engkau Tuhan yang layak menerima puji hormat syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih jika pada sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu bukan oleh karena kebaikan kami, bukan karena kegagalan kami, bukan karena usaha kami Tuhan, tetapi semata-mata itu adalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu Tuhan hati-hati apa yang Engkau terangkan di dalam kehidupan kami pada saat pagi hari menjadi suatu tugas dan kewajiban kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah Tuhan haleluya menetapkan kami menjadi umat-umat kepunyaan. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus, firman Allah yang hidup dan yang berbina, itu senantiasa menjadi pedoman hidup kami dan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak jatuh dan tergelincir. Melainkan kami Tuhan fokus, kami boleh berpegang teguh, kami boleh tetap memandang kepada Allah di mana Allah duduk di sebelah kanan Bapa Allah yang di surga. Walaupun Tuhan Engkau sebagai putra Allah yang harus menduduki tanah surga, tetapi Engkau tidak mengambil kesenangan sebagai putra Allah, tetapi justru Engkau mengambil setara daripada manusia, menghambakan diri sebagai manusia dan rela mati, bahkan mati di atas kayu salib, merupakan bukti kenyataan dan kasih Allah yang besar yang telah kami nikmati. Oleh karena itu Tuhan, dengan apakah kami Engkau balas semua kebaikan kami? Tidak cukup banyak hal yang dapat kami panggilkan untuk membalas kasih. Harta dan kekayaan kami tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, apa yang ada pada kami, itulah hidup kami. Biar hidup kami menjadi kurban yang berkenan di dalam kurban hidup kudus dan melayani di hadapan itu adalah merupakan ibadah yang suci. Terpuji bagi nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Demikian firman yang sudah kami berikan pada saat ini. Ya Roh Kudus senantiasa membimbing menunjukkan apapun yang terjadi yang menimpa dalam hidup kita. Sebesar apapun banyak yang menimpa dalam hidup kita, namun bila kiranya Tuhan, kami boleh tetap berpegang teguh kepada segala kebenaran dengan seni, dengan teguh, dengan sadar, sehingga dari semua itu Tuhan, di balik semua apa yang sudah Kau perkatakan, maka kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan. Oleh karena Tuhan, biarlah kami merasa terjun di dalam langkah perbuatan. Karena banyak saksi yang memperhatikan dalam segala langkah tidak takut kami, perkataan dan perbuatan kami. Tuhan supaya semua apa yang kami lakukan dan kami kerjakan benar-benar ini menjadi berkah, menjadi saksi, sehingga Tuhan kami menjadi jemaat yang tumbuh bersama, maju bersama,
Maka menyebabkan kemudian Tuhan di dalamnya, aku yang dikagumkan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebenarnya mereka kata pemerintah bersifat untuk pekerjaan itu, baik untuk kelas kering, Tuhan setiap korban dan persembahan mereka yang mereka lakukan dengan tekun tulus setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lipat kali ganda sesuai dengan janji yang pada firman. Terima kasih Tuhan, berkati setiap korban persembahan mereka, berkati tangan-tangan mereka, sehingga semua apa yang mereka lakukan untuk hormat kemuliaan dan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Give your hands. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Jika dengan Tuhan sudah gerakan di Usman sudah disiapkan, kita yang setelah untuk pengumuman seminggu ini, sepekan ini akan bisa cukup besar. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian. Kiranya Tuhan berkati doa ya. Saya berdiri.
sangat menolong kami kiranya Tuhan mengampuni kami dengan segala kelancaran dan keberanian kami untuk datang menghadiahkan kehadiran. Ya kiranya Tuhan Engkau yang akan memperluas daerah pekerjaan pelayanan usaha yang dikerjakan dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Sehingga Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan diri, tangan Tuhan tidak sibuk untuk memberikan pertolongan kepada setiap kami. Sehingga tidak ada satu kutuk yang menimpa di dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan seluruh kutuk yang pernah terjadi di Indonesia pada beberapa puluh tahun lampau, tetapi satu pun kutuk itu tidak akan menimpa di dalam kehidupan. Bahkan sakit penyakit itu Tuhan lakukan daripada setiap orang bagi orang yang percaya kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari yang kiranya mana Tuhan yang senantiasa mengamati segala siapa saja tinggal melakukan perjalanan dan perkataan dimanapun kami berada, supaya semua itu Engkau maksudkan dengan firman, sehingga setiap telinga yang mendengar mereka akan menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kami serahkan keberitahuan Tuhan sepanjang jalan kami di dalam tangan. Baik Tuhan, Omset, ibadah pertengahan minggu, ibadah Tuhan Haleluya, ibadah raya sebuah minggu dan ibadah raya Tuhan Haleluya. Bahkan dalam persiapan manusia untuk kami memperingati hari kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Tidak ada Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menyatakan kekuatan kami agar kami boleh tetap beribadah di tengah-tengah kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat pagi hari, baik sudah leader, pemanas, Tuhan kalau yang itu semua Tuhan kalau yang berkati. Demikian Bapak Ibu Saudara yang biasa berkati pada saat pagi hari, karena satu dua hal Tuhan kalau yang akan menyampaikan mereka, lindungi mereka menjaga mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, Tuhan yang kiranya Engkau lawan mereka, Tuhan dalam berpaling Engkau dapat tidak bersama setiap mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka kami, Tuhan memberi di hari-hari Tuhan cuaca yang tidak menentu. Di sana sini terjadi timbul sakit demam berdarah. Tuhan, Engkau jaga diri kita di dalam nama Yesus daripada Tuhan, membungkus kami Tuhan, ada Tuhan yang membungkus kami, sehingga tidak ada satupun orang-orang yang percaya anak-anak Tuhan yang terjangkit dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi, karena kami terlalu fokus kepada iman itu memberikan kemenangan, iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Bapak, setiap tumpah dan persembahan yang sudah diberikan kepada-Mu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kasih karunia yang membuatkan milik Allah dengan perbuatan mereka, bukan karena jumlah besar, tetapi karena kurang kesetiaan yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Itulah sebabnya Tuhan yang akan membukakan pintu tingkap-tingkap di langit, dan Engkau akan mencurahkan berkat itu di atas ribuan mereka, baik melalui tanah ladang sawah tanaman, tanah toko warungkan usaha dan keluasan mereka, sehingga mereka hidup dalam limpahan berkat yang daripada Tuhan. Tidak berkurang tetapi semakin meninggi, semakin besar Tuhan yang dipercaya. Sebagai kailangan waktu transmisi mulai kepada IPN dimanapun mereka bekerja, mereka ingat Tuhan.
di mana nanti kepada baik anak-anak kami yang duduk di mahasiswa dari TK, SD, SMP, SMA perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kota, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih kami di surga, terima kasih. Semua juga serahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Kami akan selesai aktivitas kami pada saat pagi hari ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Sebelum kami tinggalkan rumah ibadah ini, Tuhan sediakan melimpahkan berkat itu di atas kehidupan dan usaha pekerjaan kami. Sekarang seperti yang dikasih itu. Sebelum kita tinggalkan rumah ibadah kita kembali tempat ibadah kami. Akan kedua berkata, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah dan sejahtera sukacita daripada Putra yang tinggal. Walaupun Roh Kudus menyakitkan semua, menopang mendukung kepada perjalanan hidup kita sampai Maranatha Tuhan Yesus dapat yang kedua. Terpuji ketidakpastian nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.